Seseorang yang pernah bermain magic dengan kamu dan memfitnah kamu akan mengalami masalah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas orang yang bermain magic dengan kamu dan memfitnah kamu saat ini sedang mengalami beberapa masalah yang terjadi. Nah, apakah masalah yang terjadi ini akan menghancurkan dia? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja, seperti apa yang muncul pada situasi saat ini? Di kartu yang pertama, memang ini adalah untuk pembacaan kepada orang yang memang sudah kamu tuju sebelumnya. Artinya orang ini juga selalu memiliki opini dan juga selalu memiliki beberapa penilaian-penilaian negatif terkait dengan apa yang terjadi di dalam diri kamu. Orang ini selalu berusaha untuk merusui, untuk mengganggu segala ketenangan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga dalam situasi yang terjadi, memang dalam situasi yang kamu rasakan saat ini, orang ini betul-betul mengganggu dan juga mengusik segala ketenangan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga dalam situasi saat ini memang kamu juga saya wanti-wanti harus bisa untuk lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai orang ini terlalu memiliki ruang terlalu berlebihan di dalam posisi diri kamu. Kenapa? Ketika orang ini memiliki ruang yang terlalu berlebihan di dalam diri kamu, tentu ini juga akan bisa untuk mengganggu segala situasi yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Sehingga memang dengan situasi yang ada, kamu juga harus bisa untuk lebih waspada dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati terkait dengan posisi orang ini, karena orang ini juga akan sangat berbahaya. Karena apa? Orang ini juga dalam situasi yang memang juga diam-diam kepengen menghancurkan kamu, diam-diam kepengen menjerumuskan kamu kepada situasi yang tidak begitu baik. Jadi kamu harus betul-betul bisa untuk membentengi diri, harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan saat ini. Dan kemudian orang ini pun juga akan memiliki beberapa keadaan-keadaan di mana dia akan memfitnah kamu dengan segala sesuatu yang ada. Artinya dengan posisi yang terjadi saat ini, dia pun juga akan memfitnah kamu dengan fitnah inilah, dengan fitnah itulah, dan juga dengan beberapa fitnah-fitnah yang lainnya. Sehingga memang dengan kondisi yang terjadi, kamu pun juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Walaupun memang juga terkadang ada beberapa keadaan yang salah, ada beberapa keadaan yang keliru, kamu juga di sini masih bisa untuk lebih paham dengan kondisi yang masih bisa kamu evaluasi dengan baik. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya, kamu juga harus bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa hal yang membuat kamu itu merasa terprovokasi. Artinya apa? Di sini ketika kamu ada fitnah dari orang ini, kamu juga jangan terlalu mudah terprovokasi. Karena ketika kamu terlalu mudah terprovokasi, tentu ini juga nanti akan memberikan situasi yang tidak begitu baik yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Sehingga saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan secara keseluruhan. Karena ya memang dengan situasi yang ada, tentu ini juga nanti akan memiliki keadaan di mana kamu juga harus bisa untuk lebih waspada secara keseluruhan. Dan kemudian hati-hati juga, orang ini juga akan mempengaruhi orang lain untuk membenci kamu. Jadi ya situasinya kamu juga harus bisa untuk lebih hati-hati untuk menjaga sikap. Jangan sampai ada blunder atau ada kesalahan yang terjadi. Dan kemudian bagaimana dengan nasib dia saat ini? Nah, kalau berbicara soal karma, ya mungkin masih bisa dikatakan cukup jauh ya soal karma. Tapi saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena apa? Karena posisi yang muncul untuk orang yang bermain magic dan juga memfitnah kamu, saat ini dia juga sedang merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang dia sedang rasakan saat ini. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa
masalah-masalah yang lainnya. Tapi saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih hati-hati juga. Nggak usah terlalu senang dengan dia yang terkena masalah, karena nanti akan menjadi batu sandungan juga bagi diri kamu. Sekarang ini ya biarlah saja. Biarlah saja semesta yang membalaskan rasa sakit hati kamu, dan saat ini pun juga rasa sakit hati kamu sudah mulai terbalaskan gitu loh. Dia saat ini juga sedang merasakan adanya masalah ini, merasakan adanya masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya yang dia rasakan. Dia mengalami masalah dalam usahanya, mengalami masalah dengan pekerjaannya, dan bahkan dia dalam situasi malam ini juga merasakan ada kondisi yang tidak tenang. Dia betul-betul merasakan ada situasi yang tidak tenang. Sehingga dengan dia merasakan adanya situasi yang tidak tenang, tentunya juga akan memberikan satu keadaan yang saya rasa juga memang harus bisa untuk lebih diperhatikan juga untuk dia secara personal seharusnya. Tapi ya saya rasa dia dalam situasi yang tidak tenang ini lebih memilih untuk menghindari masalah. Sehingga ketika dia memilih untuk menghindari masalah, yang terjadi apa? Nanti masalah dia itu akan bertumpuk-tumpuk. Jadi kamu nanti akan bisa untuk melihat kondisi permasalahan dia itu akan bertumpuk-tumpuk dan akan mempengaruhi kondisi emosi dia saat ini. Memang kalau kita bicara soal rezeki, dia saat ini masih memiliki kecukupan rezeki yang baik. Dia masih memiliki sisi kecukupan rezeki yang cukup bagus ya. Artinya tidak ada terlalu masalah-masalah yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Tapi saya rasa dalam kondisi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Ya, emang ada beberapa kemungkinan keteledoran yang muncul, ada beberapa keteledoran-keteledoran yang terjadi. Ya, memang dalam situasi saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi yang terjadi. Tapi saya rasa kamu pun juga wajib untuk mensyukuri dengan keadaan-keadaan yang kamu terima secara keseluruhan. Jadi emang dengan kondisi yang kamu rasakan, tentu itu juga nanti akan memberikan keadaan-keadaan yang luar biasa baik di dalam diri kamu secara menyeluruh. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang cukup luar biasa di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi emang dengan situasi yang terjadi, gak perlu khawatir untuk diri kamu secara personal, karena semesta saat ini sudah membalaskan rasa kecewa dan juga rasa sakit hati kamu. Jadi ya saya rasa ini merupakan hal baik. Dan kemudian diri dia saat ini juga walaupun ada beberapa emosi, dia masih tidak bisa mengendalikan emosinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik, tentu ini juga nanti akan memberikan situasi yang akan bermasalah secara personal bagi diri dia saat ini. Jadi emang seperti ini situasi yang terjadi. Orang yang memainkan kamu dengan magic dan juga memfitnah kamu sedang mengalami depresi, sedang mengalami tekanan-tekanan, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam posisi dia saat ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lapudine Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.